Ya, kepada teman-teman, saya Pablo Benua dengan di samping saya ada Pak Chandra Teja. Kami berdua mengucapkan permintaan maaf kepada investasi-investasi bodong yang berkedok robot trading yang mungkin pernah kami sebut. Kami ingin meminta maaf. Tapi itu pengennya mereka doang tuh. Pengen mereka. Tapi gitu. kita enggak, Tapi kan? kita enggak dong. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Jadi kali ini gua kembali lagi ada di Bali, melakukan aktivitas biasa ya. Gua melakukan kegiatan gua sebagai lawyer. Pasti teman-teman juga di sana banyak yang menunggu gua untuk membahas soal robot trading. Sebenarnya banyak banget sekarang ada di kepala gua nih soal robot trading yang pengen gua bahas gitu ya. Cuman gue mau mulai dari mana hari ini agak bingung karena gue lagi pengen happy banget nih. Sambil sebenarnya gue lagi menunggu temen gue, sahabat gue, senior gue gitu ya, yang katanya mau datang cuman telat nih, lama banget nih gue dari tadi nunggu. Cuman ya maklum lah, orang tua gitu ya. Dan gue pengen banget ngorek-ngorek gitu. Sebenarnya itu apa yang mendasari orang tersebut tuh mengedukasi begitu banyak orang gitu saat ini. Nah, guys, lihat deh, udah datang nih. Inilah gembala bebek dungu nih, yang ayo, kok masuk kok. Ya ada. Apa kabar? Sepeda gua taruh depan apa ya? Wah, naik sepeda. Sepeda ya. Ini sepeda yang biasa ngangkut bebek dungu bukan? Iya, Kok? bebek dungu. Itu depan yang mau dijual tuh taruh depan. Ayo kok, duduk dulu kok. Iya. Jadi kok. Jadi ini kursi udah gua siapin gitu. Buat seorang gembala bebek dungu gitu. Gembala bebek dungu, bukan gembala sapi ya? Bukan. Jadi ini bebek dungu ini menginspirasi gua pengen buka restoran juga nanti kok di sini. Bebek dungu. Oke, mantap. Ya kan? Itu. Nanti restoran bebek dungu pakai ada level-levelnya tuh. Bebek dungu 1, bebek dungu level 2 kan gitu. Mantap itu. Ya. Apa kabar kok? Baik. Masih tetap ya stay ya. Ini kebetulan lagi santai juga aja ke Bali. Mampir ke Bali ya. Memang luar biasa, gua suatu kehormatan sekali didatangi oleh seorang senior yang mantap lah pengalaman hidupnya. By the way, kata-kata bebek dungu itu sebenarnya itu awal mulanya itu seperti apa sih kok? Kok bisa ada kata-kata bebek dungu? Oke. Sekitar berapa ya? 29 tahun yang lalu. Pertama kali saya pulang dari Amerika, kemudian saya diminta bantu di sebuah perusahaan. Yang terakhir jadi kakak by the law gitu ya. Jadi dia tuh kakak sepupunya istri gua. Kakak sepupu istri? Iya, minta bantu di IT-nya. Karena kebetulan saya kan S2-nya IT kan dari Amerika, karena sistem yang dia punya, yang dengan developer yang dia punya waktu itu kurang mumpuni lah. Terus dia minta saya untuk benahi, akhirnya saya sanggupi, saya buat akhirnya jadi 3 sistem. 1 untuk di Jakarta, 1 untuk di Hong Kong, 1 untuk di Thailand. Nah, disitulah pertama kali saya belajar yang namanya multi level, karena sistem yang saya bangun itu multi level. Baik itu sistem multi-level binary, matahari atau apa, saya tahu. Multi-level yang benar, multi-level yang abal-abal, saya tahu. Jadi, saya istilahnya kalau mau sombongnya, cium aja tahu ini comberan gitu. Waduh. Cuman cium aja, nggak usah masuk, ini comberan. Udah comberan. Ya. Ada orang bilang, lu masuk dulu dong, baru bilang comberan. Nggak usah. Saya cium aja, nggak kayak lu, mesti nyemplung dulu baru tahu itu comberan. Saya cium aja dari jauh, comberan ini. Iya, betul. Gitu kan. Nah, tapi waktu itu sistem yang kita bikin yang benar lah. Nah, kemudian karyawan-karyawan kakak sepupunya istri saya, ya kakak saya juga berarti ya. Dia memberikan motivasi atau insentif gitu kepada
karyawannya. Karyawan ya. Nah, padahal sih di beberapa perusahaan multilevel karyawan kan tidak boleh main gitu ya. Benar-benar profesional. Kalau dia dikasih posisi kasarnya. Lu gua taruh di sini, lu di sini, di sini. Tujuannya apa? Nanti kalau ada orang datang mau nanya-nanya produk dan dia bukan member, kalau yang melayani dan dia close, dia jadi member lu. Jadi semua orang semangat kan? Iya. Nah, nanti kalau ada, disebutlah sama kakak sepupunya istri saya ini. Nanti kalau ada bebek hanyut mampir ya, lu edukasi tuh supaya dia jadi anggota kita. Iya. Wah, bagus juga nih bebek hanyut, jadi bebek yang tidak bertuan. Iya. Nah, kebetulan sih edukasinya bagus gitu ya, supaya dapat multi level itu apa, produknya apa. Kemudian saya seperti terinspirasi dari pengalaman 29 tahun lalu. Nah, bebek hanyut ini kalau dikasih informasi yang benar, menghasilkan uang dengan cara yang benar, dia jadi bebek cerdas. Bagus, tapi kalau bebek hanyut, diedukasi yang dibohong-bohongin, jadilah dia bebek dungu. Iya. Jadi dari situ, gua kasih nama lah, bebek dungu nih. Bebek dungu. Jadi gitu asal mulanya. Oke, berarti bebek dungu itu asal mulanya dari multi level. Kalau nggak bertuan itu disebut bebek hanyut. Bebek hanyut. Iya, benar-benar. Gitu. Gua pernah sih ada temen yang memang pemain multi level sering ngomong sama gua tuh. Nih kan kita kalau di website nggak ada kode referral tuh, orang kalau masuk ya itu namanya bebek hanyut, katanya tiba-tiba masuk daftar sendiri bebek hanyut katanya gitu. Dan biasanya kalau bebek hanyut itu masuk langsung dibawa perusahaan. Nah, ini dikasih ke karyawannya. Kira-kira gitu. Tadinya gua kira malah ini jangan-jangan nih Ko Chandra ini ada hubungan keluarga sama Rocky Gerung nih. Nah, cuman gue lihat setiap Ko Chandra bikin video tuh, di samping itu ada bebek ya. Iya. Bebek. Itu emang sengaja disiapkan untuk ngebahas itu atau gimana kok? Oh, jadi gini, ini kan kebetulan kita lagi di Bali nih. Pokoknya setiap kali ke Bali, istri saya tuh sering beli, nggak tahu itu dari dulu, ya mungkin karena bebek hanyut itu ya, sering beli patung-patungan bebek. Oke. Saya banyak patung-patungan bebek di rumah. Yang dari kayu, nah yang saya taruh di meja itu dari porselen. Saya lupa yang beli istri saya, itu bagus, itu dicari lagi pasti nggak ada yang jual. Porselen itu. Orang bilang celengan, bukan, itu benar-benar patung yang, waduh. Ukiran pahatan gitu ya? Bukan ukiran, nggak tahu, kayaknya cetak itu. Oke. Itu porselen. Iya. Ya dari mana saya nggak tahu, tuh belinya juga istri saya yang beli, udah lama juga. Wih bagus nih, ada anaknya lagi kan, ada induknya, ada anak bebek dungu gitu. Iya gitu. Makanya saya taruh kalau lagi saya bahas ini, ya saya selus-selus. Ini bebek dungu nih ya. Iya. Ingat betul itu gua. Iya gitu. Jadi kita udah tahu ya bahwa jadi kalau teman-teman banyak yang nanya itu kenapa dari mana tuh asal bebek dungu tuh, jadi nggak perlu ditanya lagi, nonton aja video ini udah pasti tahu gitu. Apa sih yang sebenarnya mendasari seorang Chandra Teja gitu ya mau mengedukasi masyarakat tentang skema-skema Ponzi yang tadi, yang bau comberan tadi. Sementara ya kita tahu Ko Chandra ini udah cukup berusia. Harusnya di usianya Ko Chandra ini tenang-tenang, tidur di rumah, nonton Metro Singwen ya kan. Udah nggak perlu lah, artinya udah harusnya pensiun lah gitu. Apa yang membuat Ko Chandra itu gua harus edukasi masyarakat nih gitu. Ya, oke. Sebenarnya ada dua saya yang itu sekaligus edukasi, kedua mau menghindarkan orang untuk tidak jatuh. Bahkan yang ketiga, kalau orang sudah terlanjur jatuh atau menjadi korban, saya sebagai orang yang mau bantu gitu. Jadi jangan bilang, lu nyinyir lu. Enggak, lu kalau sampai jatuh minta bantuan saya bantuin. Saya ambil contoh. Waktu saya masih baru lulus kuliah gitu ya, ada satu kejadian di daerah rumah saya, kita dirugikan oleh otoritas perparkiran. Waktu itu di daerah, saya dulu tinggal di Pasar Pagi. Itu ada otoritas perparkiran dari Pemda, itu yang setiap kali kita pulang, karena mereka bikin posko, bikin gerbang, masa pulang ke rumah bayar parkir? Wah, saya ngamuk lah. Saya bikin petisi segala macam, bahkan sampai ketemu gubernur waktu itu Suryadi Sudirja. Saya sampai diterima, akhirnya dibubarin itu. Jadi saya paling kesel ngelihat ada suatu ketidakadilan. Orang ditekan dan terima begitu saja. Saya nggak mau gitu. Nah, kemudian yang paling besar adalah saya pernah menggugat seorang presiden dan wakilnya. Dan ini benar. Coba kalau yang punya, rame itu rame kalau punya Google, search nama saya Chandra Teja spasi SBY
spasi JK. Nanti akan kelihatan dah track record saya gitu ya. Di mana Pak SBY waktu itu masih presiden, Yusuf Kala masih wakil presiden. Saya gugat waktu itu kasus jalan tol. Nah, nanti lihat aja di Google dah, nonton deh ya kan. Dan saya pernah menggugat satu badan di bawah Kemkominfo. Waktu itu menterinya Pak Nuh, saya gugat 2 triliun. Karena ada pernyataannya merugikan perusahaan-perusahaan yang dibawa asosiasi yang saya pimpin waktu itu. Dirugikan, seakan-akan dianggap kita adalah perusahaan-perusahaan yang tidak punya izin. Padahal badannya sekarang juga sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi, BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Kita bisnisnya 5 tahun di depan sebelum mereka lahir. Organisasi itu Masa dibilang kita nggak punya izin dari dia? Beda dong, dong. Nah, di situ saya pernah menggugat juga. Jadi kalau saya melihat mau itu penguasa atau siapapun yang merugikan orang, apalagi asosiasi yang saya pimpin, ya saya gugat. Atau masyarakat umum yang pakai jalan tol, saya gugat. Ya, Ko Chandra berani karena benar gitu ya? Benar. Ya saya bukan orang bodoh dong. Kalau saya salah, masa saya gugat orang, itu bunuh diri namanya. Walaupun udah benar gugat orang juga diancam kan. Apalagi nggak benar gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Nah, ditambah terakhir ini di zaman pandemi orang kan banyak kesulitan kan. Ada yang kena PHK, bisnisnya morat-marit ya karena pandemi. Ditawari money game, apalah segala macam yang menjanjikan keuntungan besar. Jadi kepincut ini. Nah, money game dan lain-lain ini muncul di zaman pandemi yang ekonomi lagi keadaan sulit. Lagi sulit ya. Nah, disitulah saya terpanggil lagi. Wah enggak, ini orang mesti dikasih pengertian, hati-hati yang begini money game. Jangan sampai ketipu. Lah malah dibully. Murni edukasi berarti. Iya, sambil ngasih tahu hati-hati. Saya boleh pastikan hampir semua, kecuali ada satu, nanti saya kasih tahu. Yang saya review nggak pernah salah. Pokoknya yang saya review pasti tutup. Ya, gue tahu sih track recordnya, gue lihat, gue tontonin dan semua dari video-video yang lalu gue tontonin punyanya Ko Chandra. Jadi semi-semi cenayang juga, gitu ya. Semi-semi cenayang. Kalau dia udah masuk perusahaan ini ke dalam videonya, wah selesai deh. Itu hitungan dalam menghitung hari aja itu. Ya karena saya udah gini loh, saya nggak berani sembarangan mereview ya. Kalau saya sembarang mereview, pasti saya disomasi, dituntut gitu ya. Saya pernah sih waktu itu, ntar lu, gue tuntut. Saya bilang, saya tunggu, ya kan. Kalau you benar merasa saya rugikan, ya, you somasi, saya jawab. Ya, tapi kalau justru you yang merugikan, you tuntut saya telanjangin lagi, ya. Tapi pernah disomasi? Pernah, karena itu saya salah review. Jadi begini, saya sebut aja nggak apa-apa. Waktu itu saya mereview suatu, orang bilang aplikasi, itu saya ada keteledoran, Astronaci. Astronaci itu kan si Pak Gema, itu kan pendidikan. Saya kagak lihat semua sumber, saya cuma lihat di grup Telegram. Astronaci, titip dana. Jadi Astronaci itu justru dirugikan sama aplikasi titip dana pakai nama Astronaci. Saya review, hati-hati nih Astronaci penitipan dana. Ternyata ada Astronaci yang bener gitu. Ya dia tanda kutip lah mensomasi saya. Gua bukannya gitu. Waduh, salah saya. Saya minta maaf. Oh ya, sorry. Yang saya maksud Astronaci yang bohong, yang titip dana. Tetapi karena lu bener, ya I'm sorry. Dan ini saya take down. Ya, dia mencatut berarti mencatut Astronaci. Iya, itu. dan di situ saya salah betul. Cuman itu satu, saya take down. Saya bilang, oke, I'm sorry, saya turunin. Dan sudah dianggap selesai. Dan fair ya. Iya. Artinya kalau memang salah ya kita minta maaf kan begitu ya. Iya, karena saya waktu itu nggak ngelihat sumber yang lain. Itu aja. Tapi setelah itu semuanya saya pastikan saya sudah cek dari beberapa sumber dan berani saya sebut. Sebabnya resiko kalau saya macam-macam bahkan buat-buat, ya saya paling gampang disomasi. Iya, betul. Pasti, yuk kan apalagi pengacara tahu kan. Tapi pernah, maksudnya gini kok. Kan gua baru-baru ini ya kan membahas tentang robot trading. Gitu. Lalu pada saat gua membahas tengah tuh ada yang datang nyari gua gitu dengan gaya-gaya ya gua duga sebagai preman lah ya. Lalu hal serupa juga dialami oleh Desmond Wira. Desmond Wira juga ada dapat intimidasi gitu. Pernah nggak kok alami itu? Di dalam konten saya di kolom komentar suka ada orang-orang, saya sebut nama deh,
Karena ini memang orang ini harus dikasih ajar adab juga. Teman-teman dari DNA Pro misalnya bilang, dan dari VTube misalnya, tenang, ini sudah dilaporkan kok. Nanti sebentar lagi dia juga nangis kayak Desmond gitu misalnya. Disebut nama Desmond. Ntar nangis dia kayak Desmond, minta maaf, lu percaya. Siapin aja itu metrai katanya gitu ya. Ya saya jawab, iya gue tunggu. Karena gini, ketika saya menyebutkan sesuatu, misalnya saya bilang DNA Pro Money Game, itu bukan dari mulut saya cuma penyambung lidah. Betul. Karena ada berita yang sudah dibaca. ada berita, saya baca. Kalau mau marah jangan sama saya, marah sama Pak Tirta, orang Bapepti. Saya cuma mengulang apa yang Pak Tirta bilang. Dibilang lagi, ATG Money Game. Wow bukan, kan saya sebutkan nama komplitnya ya, Auto Trade Goal. Kami bukan Auto Trade Goal katanya, kami ATG, ya kan dungu banget kan. ATG kan singkatan Auto Trade Goal kan. Masa bilang kami bukan Auto Trade Goal, kami ATG. Ya terserah lu. Tapi Ya, takutnya kita sebut ATG nanti bakmi Ateng komplain lagi. Bakmi Apaan nih Ateng. ATG itu gua katanya. Nah, itu kan. Nah, tapi apa yang saya ungkapkan, saya tidak pernah dalam menyebutkan itu atas dasar kesimpulan saya, terutama berbicara mengenai misalnya money game, ponzi atau apa. Ada sih 1-2 yang berani langsung saya judge ini ponzi, tanpa saya khawatir ini. Tapi untuk sesuatu yang misalnya perusahaan yang saya lihat perusahaannya ada, kantornya, manajemennya saya tahu, berarti ini kan perusahaan berani dong ada di Indonesia dong. Enggak seperti perusahaan-perusahaan yang di Indonesia nggak ada, tapi orang pada mau nyetor dananya gitu ya. Kantor di mana nggak tahu, manajemennya di mana. Begitu saya endus ini ponzi, saya berani ngomong ponzi. Tetapi begitu perusahaan itu resmi ada di Indonesia, kantornya ada, manajemennya ada, saya punya kalkulasi juga. Meskipun saya tahu ini ponzi nih, cuman saya tunggu sampai ada suatu badan, apalagi pemerintah bilang ponzi, saya sebut ponzi. Iya, jadi dia nggak punya celah untuk mensomasi saya. Jadi kesimpulannya itu kalau yang gue lihat ya, berarti Coach Chandra ini menguasai atau berbekal pengetahuan sehingga bisa mendeskripsikan salah satu perusahaan ini yang kalau misalnya perusahaan ini gue curiga nih, ini kayaknya ponzi nih. Berarti sudah punya bekal itu dong ya? Iya. Oke. Ada. Jadi gue kasih analoginya begini. Kita kalau datang ke restoran nih kok, datang ke restoran, terus ada satu orang nih koki baru mulai masak. Pada saat kita masak, kita tuh kalau orang yang ngerti masak, dia punya bekal ilmu masak tuh. Pada saat dia lihat orang ini masak caranya gimana, dia bisa tahu ini hasilnya kayaknya nggak enak deh. Betul ya kok ya? Kurang lebih begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi atau kita lewat satu restoran yang paling sederhana untuk tahu nih restoran enak atau nggak enak, banyak orang nggak? Dari situ aja, wah ini pasti restoran rame nih. Besok lewat lagi, rame lagi. 3 kali saya lewat rame, ini pasti enak. Tapi kalau saya lewat restoran, ini sepi. Besok datang sepi. Ini, wah, coba nggak ya? Nggak usah deh. Kira-kira begitu. Ada pakem-pakem, ada indikator-indikator yang bisa langsung kita bilang, ini ponzi. Ya. Masalah rame itu hanya untuk restoran ya. Jangan nanti dikira orang, wah kami DNA kan rame. Berarti legal gitu ya. Oh enggak juga. Ini cuma contoh. Benar, contoh. Iya. Ya, jadi punya bekal pengetahuan sehingga kita bisa mendeskripsikan satu perusahaan itu adalah ponzi apa tidak. Iya. Gitu. Jadi itulah makanya saya selalu punya pemikiran bahwa orang mau terjun dalam bisnis apapun tuh, yang pertama sekali harus dia punya itu ilmu dulu tuh. Iya. Pengetahuan. Sepakat nggak itu kok? Betul. Nah, karena saya bilang tadi sejak 29 tahun yang lalu saya sudah bikin suatu sistem. Ini loh multi level yang benar begini. Hitungannya harus begini, payout-nya harus segini, sesuai, supaya perusahaan juga tidak rugi, member juga diuntungkan gitu ya. Tapi kalau payout-nya itu besar sekali, dari mana duitnya? Betul. Ya kan? Masa orang taruh duit yang ponzi keterlaluan gitu ya, sebulan aja bisa balik modal. Bisnis apa? Di situ aja udah nggak usah hitung-hitung lagi. Nah, di situ saya berani bilang ini ponzi. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita hitung-hitung, overpay ini. Itu namanya payout-nya kelebihan. Dari mana dia bayar duitnya? Logikanya di mana? Coba yuk terangin saya. Iya kan? Betul. Nah, berarti kan yuk gali lubang tutup lubang. Dia nggak bisa terangkan, ya ponzi. Ponzi, udah gitu aja. Clear-nya seperti itu. Nah, satu lagi yang membuat saya geram sama ini, itu sekitar berapa ya? 10 tahun yang lalu. 10 tahun atau lebih lah tepatnya, saya lupa ingat. Ada seorang teman ngajak saya ikut yang namanya MMM, tahu kan? Oh iya. Apa itu? Manusia membantu manusia itu. Bukan, kan? monyet menipu monyet. Monyet menipu monyet. Iya. Dia terangin saya,
Pak Chandra ikut ini dong. Aduh, lu masa trainer, motivator, saya nggak usah sebut lah namanya ya, pengajar apa ya, pokoknya gitu-gitu ya. Masa lu main beginian? Tapi saya sudah untung Pak Chandra. Tapi lu tahu nggak ini money game? Tahu. Kenapa lu ikut? Dia cari penyakit tuh. Iya. Karena saya sudah untung Pak. Ini saya ikut yang kedua. Mau ikut Pak Chandra? Oh enggak. Lu main aja. Gua enggak. Kenapa? Kan bisa dapat duit. Oh enggak. Gua nggak mau makan duit orang. Oh iya. Itu aja. Ya kalau lu mau makan duit orang, urusan lu. Dan gua tidak bakal sentuh. Jadi kalau begitu orang nawarin saya bilang, lu udah hitung ini nggak? Gini. Dia nggak bisa jawab. Ya berarti lu bebek dungu. Iya betul. Gitu. Ya karena memang skema Ponzi ini ada sejak dulu. Oh iya. Dari masa ke masa ya. Iya. Saya ingat dulu tuh ada BMA. Ya. Iya ada BMA. Ya. Terus tiba-tiba ada lagi speed line apa? Speed line, speed return tuh yang selama 60 hari nanti tiap hari dikasih gitu. Iya. Hanya triple M. Lalu ada yang ini apa? Modusnya tuh tiket. TVI dulu, iya deh. Nah, habis itu berubah lagi jadi fast travel kadang-kadang kayak begitu kan. Sekarang ini begini-begini nih. Cuman banyak aja orang yang percaya. Kenapa itu? Gini, kalau analisa saya ya, karena orang banyak yang sudah buntu jalan pikirannya karena pandemi, ekonomi susah, dia kehilangan pekerjaan, mau coba apapun juga seperti nggak ada jalan terbuka. Ada yang nawarin. Kebetulan misalnya dia punya simpanannya 100 juta gitu ya. Oh lu 100 juta 3 bulan aja balik modal, selebihnya untung. Dia nggak pikir panjang, dia taruh. Nah memang ada orang yang taruh 3 bulan, dia balik modal bener. Bulan keempat dia untung, nah itu membuat dia lebih pede nawarin ke orang. Karena dia orang awal. Karena orang awal. Nah begitu dia tawarin orang yang berikutnya mau saudara, teman, ternyata orang-orang yang sudah di level terakhir. Di level terakhir hilanglah duitnya. Begitu hilang dia bilang gue juga korban. Padahal dia udah dapat duit. Nah sekarang kan Mabes sudah bilang orang yang ikut mempromosikan Ponzi, ya dia bisa jadi tersangka. Ya, berpotensi sekali pasal 55. Berpotensi, jelas, telak gitu. Membantu kejahatan. Ya. Gitu. Nah tadi kan Koko bilang bahwasannya ini karena keadaan pandemi. Tapi kan sebelum-sebelumnya juga ada skema Ponzi. Padahal pada saat itu masa perekonomian lagi bagus-bagusnya juga itu. Ya. Ponzi sebenarnya permainan segala zaman, ya mau di zaman pandemi lagi begini atau tidak, tetapi di zaman pandemi seperti ini lebih gila. Karena kebutuhan. Ya. Sekarang ini lu jalan keluar, ditomplok gitu. Sebelum pandemi juga ada, tapi nggak seheboh sekarang. Betul. Nah, saran saya sih kepada OJK, SWI, dibuatlah sesuatu kalau dia sudah peringati, kayak VTube lah misalnya, sudah diperingati. Bahkan robot-robot trading sudah dibilang ini masih ngeyel gitu ya. Oh bukan, itu DNA Pro yang palsu, itu Net 89 yang palsu. Ngeles aja ngeles ya, kayak layangan singit gitu kan. Nah, mestinya pemerintah harus berani. Stop dulu, yuk klarifikasi. Nah, itu yang dilakukan terhadap VTube setelah dia ngeyel 8 bulan. Dihajar benar-benar ditutup. Nah mestinya SWI berani seperti itu. Nggak usah tunggu sampai 6 bulan lah. Kalau gue analogikan begini kok. Contoh kecil. Kita di Indonesia ini ada beberapa organisasi terlarang yang jelas kita tahu. Misal contoh PKI. PKI organisasi terlarang. Setelah dia dilarang dan diterbitkan sebagai organisasi yang ilegal di Indonesia, ada orang kumpul-kumpul nih. Kumpul atas nama PKI. Polri berhak datang membubarkan itu acara. Betul. Jelas. Atau kalau bisa diperiksa. Diperiksa. Iya, karena udah dibilang terlarang. Benar, karena penguasa yang ngomong kan. Nah sekarang penguasanya robot trading ini adalah regulator. Regulatornya siapa? Yaitu SWI, Bapepti, OJK, kan begitu. Dari ketiga institusi ini jelas sudah menyatakan bahwa ini entitas ilegal. Nah, anehnya gua sering sekali setelah itu dilakukan, justru ini makin merajalela nih. Bikin BOP sana, gathering di sini, gathering di sana tuh. Itu apa mereka tuh nyalinya itu sebesar itu atau gimana itu kok? Nah, ini yang kalau saya mau jujur, saya mesti bilang begini. Di sini sepertinya otoritas, dalam ini SWI, OJK atau Bapepti seperti kurang punya nyali. Menurut saya loh, mohon maaf nih kalau nggak suka, saya sih ngomongnya belak-belakan gitu. Karena gini, you sendiri yang bilang ini money game, tapi you membiarkan bikin BOP, bikin ini, nggak berartinya you bilang ini ilegal, tapi you tetap mengizinkan. Bagi saya agak aneh.
Kalau you bilang narkoba adalah barang terlarang, begitu ketahuan di jalan bawa narkoba ketangkep, kan udah dibilang ini barang haram. You bawa, wah udah periksa itu. Betul. Iya ya. Harusnya gitu dong logikanya. Narkoba aja kita kalau ada misalnya ada orang nanam ganja lah misalnya Iya. di sini, itu akan langsung di polis lain tuh. Langsung, gitu kan. nggak usah ada yang ini segala macam. Tapi kenapa ya begitu ya? Karena kurang nyali itu ya mungkin ya kok ya. Ya mungkin itu atau nggak ada yang lapor sih. Ya bukan masalah lapor atau tidak lapor, bukan masalah ada yang dirugikan atau tidak dirugikan. Kalau pemerintah sudah bilang money game, pasti akan Berpotensi. ada yang dirugikan. Betul. Daripada nunggu lama, cepat aja. Harusnya dong. Logikanya harus Ya, begitu. kalau mereka bilang bahwasanya tunggu ada yang lapor kan berarti harus ada yang dirugikan. Nah, tetapi kan nggak konsisten sama udah berani kasih cap money game. Betul. Harus dong udah berani kasih cap money game Kunci, ilegal, secepat mungkin daripada nanti banyak. Iya, dan kayak contohnya misalnya narkoba, nggak harus nunggu orang mati dulu kan? Iya, langsung pokoknya lu Tangkap. pegang, gua tangkap. Lu sentuh, tangkap. Iya, betul. Gitu. Harus begitu dong. Nah, mungkin ini jadi masukan juga buat pemerintah supaya bisa segera jadikan ini sebagai acuan ya. Iya. Mudah-mudahan video kita ini nanti ditonton gitu. Mudah-mudahan. Iya. Biasanya kalau Pablo udah Ngomong videonya ya. itu didengar biasanya Iya, begitu. Iya. Tapi kok ada beberapa orang yang sempat ngasih gua bocoran nih. Iya. Katanya ada beberapa perusahaan robot trading ini sebenarnya ownernya satu tuh. Bener kok tuh gimana? Ada kemungkinan benar juga. Jadi begini, saya pernah kerja, saya sebut aja nggak apa-apa. Memang saya pernah kerja di perusahaan itu di grup Gajah Tunggal, tapi saya pegang banknya, saya di IT-nya. Tetapi Gajah Tunggal punya sebuah perusahaan namanya MAP, singkatannya saya lupa, tepatnya MAP, Mitra Adi Perkasa kalau saya nggak salah. Tahu nggak Mitra Adi Perkasa ini di dalamnya bisnisnya apa aja? Dia yang pegang hak keagenan tunggal lah kalau nggak salah, Nike, Adidas, Puma, segala macam itu. Jadi kalau kita ke mall, itu 50% outlet di dalam mall itu punya dia. Jadi misalkan kalau dia datang nih, Adidas nggak cocok, dia ke sebelah Nike punya dia juga. Nike nggak cocok, dia ke Puma, punya dia juga. Jadi istilahnya kalau ada teori yang bilang ada beberapa robot trading ownernya sama, mungkin kalau di sini nggak cocok ada yang ini, yang dapat dia juga kan. Nah itu sama aja teknik memperluas pangsa pasar. Oke. Potensi memperbesar ketimbang dia cuman contoh MAP megang Nike aja gitu. Dia ambil tuh Nike, Puma, Adidas, semua dia ambil. Cuma ada satu yang dia ngambil gitu misalnya. Gitu. Jadi mungkin walaupun juga saya nggak pernah masuk ke situ siapa nih ya. Ya, saya juga dengar itu. Iya kan ada ya katanya bahwasanya yang sekarang yang maju-maju itu adalah wayang semua, kayak ada yang begitu ya. Iya. Kayak Evo Trade itu kan pemilik yang sesungguhnya dua orang, yang satu sudah ketangkap, yang satu masih buron. Nah ternyata presiden direkturnya itu wayang, yang ngaku gua nggak ngerti apa-apa, iya, betul, cuman betul. ditaruh sebagai direktur utama. Udah gitu aja. Cuman itulah bebek dungu gitu. Nah, Padahal itu udah ada di depan mata contoh tapi kayak masih aja gitu kan nggak percaya ya. Iya. Nah itu yang susah. Tapi gua ada rasa salutnya dengan mereka kok. Ya betul. Mereka mampu mendoktrin itu member-member tuh sampai sebegitu die hardnya dengan mereka itu. Apa tipsnya mereka bisa begitu ya? Ada beberapa. Kalau orang yang misalnya ya, dia sudah telanjur masuk, sudah pernah mendapat untung, bahkan dia juga merekrut bebek dungu, dia mencoba deny. Oke. Dia coba deny, karena kalau dia mengakui, Selesai bebek dungu di bawahnya akan nuntut dia. Kok lu bego baru sekarang sadar? Ya. Jadi dia pura-pura, oh tenang, sabar, sebentar lagi bisa withdraw, gitu. Nah jadi itu sebenarnya dia tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Malah mau kasih motivasi, jangan keluar. Sebabnya kalau dia bilang, benar ini, kan pada keluar, dia bisa kena gugat. Selesai. Tuntas dia. Atau kedua, dia malu mengakui bahwa ini sudah selesai. Ya. Sebenarnya dia malu, dia tahu tapi dia malu, dia tetap memberi penghiburan, PHP namanya, pengharapan palsu. Tenang, sabar, jangan withdraw, kita kompak. Ya udah, lu kompak aja. Kompak, nyemplung bareng-bareng ya. Nyemplung bareng-bareng. Karena dia tidak mau mengakui sebenarnya sudah scam. Ya. Karena memang nggak masuk di akal begitu. Bisnis apa yang bisa menghadirkan sampai 20%, 30% semua dengan stabil ya, stabil begitu. Saya ngomong begini, kalau memang benar ada
satu pekerjaan yang bisa menghasilkan profit stabil 20-30%. Saya coba pakai, tahu kok itu apa? Kalkulator kompon ya. Kalkulator kompon, saya masukkan 10 juta tuh. Itu dalam waktu 3 tahun, 36 bulan, itu 126 miliar. Hitung-hitungan saya, ini kalau seandainya Indonesia mau bayar hutang nih, kayaknya solusinya gampang. Iya, ikut aja situ. Ikut aja situ. Iya. Masukkan berapa? 100 miliar lah kompon. Iya. 3 tahun selesai. Iya, kita akan terbebas dari hutang yang segitu besar. Iya. Makanya saya suka bercanda. Saya pernah bilang sama mereka, Ibu Sri Mulyani ikut nggak robot trading loh? Iya. Kalau Ibu Sri Mulyani ikut, mau dia pribadi atau dia taruh uang negara, gue pasti ikut deh. pasti. Ya, sebabnya kalau gue jadi bebek dungu, mohon maaf ya Ibu Sri Mulyani lebih bebek dungu dari gue. Karena dia ngasih contoh kan? Betul, Nah, betul. tapi nggak, Ibu Sri Mulyani nggak ikut kan? Iya. Nah, kalau sampai Ibu Sri Mulyani ngikut, nah gue ikut deh. Ya, ya, ya. Apalagi dia taruh uang negara gitu kan, Oh, supaya keluar dari hutang. Kita pasti ikut dong. Pasti ikut. Karena dia Iya. apa namanya? Tapi lu jangan menteri, bilang gitu. itu direktur utama PT itu, direktur utama bank itu ikut. Ya, memang kalau direktur utama PT itu dia pasti Ya, enggak ini juga, iya. bisa diikuti kan? Betul. Enggak juga. Saya gini, salah satu robot trading yang sudah tutup. Kita berkaca dari Semtrade, Fin88. Saya nggak nyangka gitu bisa sampai segoblok ini ya. Ada kok manajer sekelas manajerial sampai direktur itu di salah satu bank terbesar kok di Indonesia. Itu bergabung semua di Fin88 itu tuh. Gitu. Gabung semua di situ dan nyemplung semua Pak. Pada faktanya nyemplung semua. Tuh. Iya, iya. Berarti kan menurut gua tuh nggak jadi patokan gitu. Siapa yang bergabung, tetapi sistemnya bukan begitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, gini, yang ini juga sering ditanya orang. Semtrade itu sponsori pertandingan sepak bola kalau nggak salah ya. Betul. DNA Pro juga sponsori pertandingan sepak bola. Itu saya bilang, memang kalau perusahaan mensponsori pertandingan sepak bola itu pasti perusahaan benar. Iya dong. Nah, itu jangan-jangan bagian dari build dia punya image. Iya, bakar duit. Bakar duit. Iya. Kenapa lu harus percaya? Betul. Iya kan? Tidak jamin gitu. Tapi dia punya siup, ini kita ngomong siup aja lah. Siup gini, secara siup atau apapun dia legal. Iya. Tetapi misalnya saya perusahaan trading, nggak usah ngomong trading forex lah. Saya perusahaan trading. Secara siup saya punya legal kan, legal. Tapi yang saya jual ganja. Wah, masalah. Aktivitasnya ilegal. Iya. Perizinannya legal. Iya. Tapi aktivitasnya human trafficking, Iya. jualan narkoba, ya Tetap aja. tetap aja. Jadi aja. legalitas itu tidak menjamin bisnisnya legal. Legal, betul. Karena yang dilihat itu adalah kegiatannya. Kegiatannya. Entitas. makanya Apalagi disebut entitas. udah entitasnya, legalitasnya diragukan, bisnisnya juga diragukan. Iya. Betul. Gitu. Sampai ada yang pakai seolah-olah robot trading dikemas dengan makanan. Iya. Nah, ini kan aneh juga itu. Iya. Kayak ATG. Jadi gua nggak menjudge bahwa ATG itu adalah perusahaan yang gimana ya. Cuman gua ada keganjalan gitu. Kenapa di ATG itu ada dikemas siup PL-nya itu makanan begitu. Sementara yang digembar-gemborkan promosinya mereka itu adalah produknya robot trading begitu. Nah, gue sendiri nggak paham tuh kok. Itu Iya. bisa sampai sebegitunya gitu. Tapi kalau menurut gua kalau nonton ngelihat satu penawaran bisnis, ada yang mengganjal sedikit itu aja menurut gua udah nggak cantik tuh bisnis. Iya. Jadi gua Iya. nggak tertarik dengan bisnis begituan tuh. Dan di robot-robot trading yang lagi mau dibenahi ini, salah satu ketentuan dari Bapepti adalah suatu perdagangan berjangka. Dalam hal ini kan kalau forex, emas atau kripto itu kan perdagangan masuk kategori perdagangan berjangka. Tidak boleh dilakukan secara berjenjang. Oh iya. Jadi kasarnya kalau lu bilang gue punya EUPL, lu dungu banget. Orang dibilang bahwa bisnis perdagangan berjangka ini tidak boleh dilakukan secara berjenjang, lu nunjukin SIUPL. Udah Lu jelas bukannya salah. dungu banget. Itu aja langsungnya. Lu bukannya lu dungu banget. Tapi mereka kan banyak yang berdalih begini kok. Kita bukan broker, kita cuma jual robot. Gitu, gimana itu? Nah, pertama kali ngomong gitu kan, begitu ini ditetapkan sabar, nanti withdraw aman. Artinya dia kan mengakui dong dia melakukan robot dan memfasilitasi trading itu kan. Iya, betul. Dulu bilang enggak, gue jual e-book. Bukan jual robot, gue jual e-book. Gue nggak jual robot, gue jual e-book. Nah, orang yang beli e-book gue, dia bikin robotnya. Astaga. Aduh. Gitu kan?
Udah sering kita dengar kan. Saya mah waktu itu di chatnya saya senyum-senyum aja. Ya, jadi sebenarnya dengan gaya-gaya investasi bodong yang berkedok robot trading saat ini gini, dibandingkan dengan skema Ponzi yang zaman dulu, menurut gue ini kemunduran kok. Karena ini jelas-jelas kebodohan ada di depan mata gitu, tapi orang masa lebih bisa percaya dengan itu. Yang dulu kemasnya lebih bagus loh kok. Sampai ada yang punya produk travel, voucher, itu kan lebih keren sebenarnya kan. Tapi ini dibikin sampai sedemikian rupa gitu. Setuju gak kok itu? Iya. Dan yang ininya juga, yang itu yang saya sayangkan, sudah diumumkan ini ilegal sama otoritas yang ditunjuk oleh pemerintah loh. Tetapi kok tetap didiamkan gitu. Menurut saya kalau harus nunggu orang yang lapor dulu, buat apa diumumkan ini ilegal? Betul. Harusnya begitu bilang ini ilegal, berani dong mempertanggungjawabkan keputusan bilang ini ilegal, kan sudah dikaji. Betul. Nah, tutup. Ada tindakan. Tindakan. Artinya buat apa dibilang ini ilegal tapi tidak ditindak? Dan secara hukum itu sangat bisa dilakukan. Iya. Sangat bisa. Kan gua kebetulan gua paham, gua ada lawyer. Gua melihat sangat mungkin sekali itu untuk dilakukan gitu. Ya, tadi gua juga udah jelaskan. Nanti teman-teman kalau yang mau tahu kenapa mungkin, nanti bisa langsung masuk ke channelnya Ko Chandra Teja gitu. Jadi senior gua banget nih. Jadi gua pertama kali nonton video Koko tuh ya sejak gua sebenarnya membahas tentang ini. Gara-gara gua nonton satu, terus gua nonton tuh video-video sebelumnya itu. Gua nonton, waduh, gua bilangin ada membahas soal VTube gitu. Jujur gua nggak tahu kok itu VTube itu apa. VTube itu apa sih kok sebenarnya? Aduh, itu benar-benar apa ya? Jadi gini, VTube itu sejak Juli 2020, ya 2020, baru 2 bulan dia launching, langsung SWI berani bilang, ini ilegal. 2 bulan? Baru 2 bulan, 3 bulan, langsung SWI ini bilang, enggak ini, malah Pak Tonggam waktu Februari 2021 dia bilang, ini multi level tipu menipu. Kira-kira begitu. Tapi sebelum Februari 2021 Pak Tonggam ngomong di sebuah talk show, saya masih simpen tuh rekamannya, di Juli 2020 sudah dibilang ini ilegal, tapi pemainnya bilang apa? Alah, kita nggak ada urusan sama OJK. Nah, jadi OJK itu seperti dilecehkan menurut saya. Marwahnya hilang. Nah, sebenarnya kalau sampai membernya udah bilang gitu, dan OJK bilang ini adalah investasi ilegal, kenapa OJK berani bilang ini investasi ilegal? Pasti sudah dikaji dong, nggak sembarang ngecap dong. Kalau sudah berani bilang ini ilegal dan OJK mewakili pemerintah dan dia masih membangkang, hajar. Halu saya sih. Betul. Saya ambil contoh. Saya puji sekali Kemendak yang menyegel kantor DNA Pro. Kemudian Net 89 kami dengan sukarela menyetop. Kemudian Fahrenheit juga bilang kami juga sukarela gini. Nggak ada di dunia orang mau sukarela mau memberhentikan usahanya. Pasti entah dipanggil, diperiksa atau apa, I don't know. Artinya di sini pemerintah sudah berani kasih contoh tanpa ada laporan pun dari pemain DNA Pro atau dari Net 89 atau Fahrenheit. Kalau Evotech ada yang ngelaporin, saya tahu. Tapi yang dalam kasus DNA Pro, Net 89 atau Fahrenheit, setahu saya tidak ada yang melaporkan, tapi langsung ditindak. Nah, ini baru contoh yang benar. Betul. Gitu, harusnya gitu. Ya harusnya juga next ya, kedepannya ya kalau begitu sudah dirilis, udah sikat aja gitu. Iya. Ya. Jangan pakai tunda-tunda lagi. Itu. Gitu. Iya. Karena memang tunda-tunda itu kan sebenarnya memberikan napas itu. Iya. Akan semakin banyak kan. Betul. Bebek dungu, malah akan semakin banyak bebek dungu yang akan dirugikan. Waduh. Iya. Justru ketika pemerintah bilang ini adalah ilegal, Ponzi, money game tidak berizin, langsung stop tanpa harus nunggu banyak korban berjatuhan. Iya. Harusnya dipangkas di situ langsung. Koko kalau seandainya nih dari pihak para pelaku skema Ponzi ini nih, ini kita berandai-andai aja nih, datang ke Koko, kok udahlah nih gua jangan bahas-bahas gua lagi nih, nih gua kasih duit sekian atau gua kasih saham kosong deh persen. Koko akan gimana tuh? Ya gue tanya dulu berapa duit. Gue tanya dulu dong, berapa duit? Ya, realistik aja. Ya, gue tanya berapa duit. Kalau dia bilang gue kasih dah 100 M, enggak. Lu dapat berapa? Kalau lu dapat 2 triliun, lu bagi 50-50, baru gue pertimbangkan. Nggak, ini bercanda lah. Iya, bercanda. Tapi lu kalau dapat misalnya 1 triliun, lu cuman kasih gue 1 M, pret.
Lu pulang aja gitu. Nah ini bercanda. Bercanda gitu. Nah, tapi kalau lu kasih gua setengahnya, baru gua pikirin. Iya betul. Gitu. Karena besar sekali. Besar gitu. sekali. Kan sebagai manusia bisa tergoda kan? Betul. Iman bisa tergoda kan? Nah ini bercanda aja. Gitu aja. Bercanda aja begitu. Gitu. Tapi sih kalau mau jawab jujur, saya bilang go to hell. Iya. Nggak ada. Saya tidak bisa dinego. Dan itu saya pastikan saya tidak ada. Karena saya punya track record, saya tidak bisa, bukan mau menyombongkan diri ya, saya tidak bisa dibeli. Betul. Dan Coach Chandra ini kan gue cek track recordnya, pernah menggugat presiden gitu, mantan presiden lah. Nggak ada mantan presiden, tapi presiden di Indonesia begitu ya. Nah, pada saat menggugat itu pun tadi sempat ngobrol-ngobrol ya, kita sempat ngobrol-ngobrol gitu, bahwa Coach Chandra ini sempat juga ada penawaran-penawaran untuk pendekatan, tapi memang Coach Chandra tetap tidak begitu. Jadi emang Coach Chandra ini luar biasa gitu. Menurut gua di usia 56 ya Pak ya? 56 tahun masih bisa mengedukasi, masih memikirkan generasi berikutnya tuh setelah Koko tuh. Itu sulit kok, untuk begitu tuh sangat-sangat sulit. Gua nggak yakin tuh, gua nanti pada saat seusia Coach Chandra tuh masih punya apa namanya, semangat nggak seperti itu tuh. Kalau saya prinsipnya begini aja, di dunia hukum kan ada begini, jika Anda mengetahui sebuah kejahatan, tapi kalau Anda diam saja, Anda turut, begitu ya kira-kira, saya nggak tahu bahasa intinya, turut melakukan kejahatan atau tapi tidak mengadukan. Mengetahui tapi tidak mengadukan. Kalau saya mengadukan secara umum sekaligus mengedukasi. Kedua, saya punya prinsip gitu, jika aku memberitahu kamu sesuatu yang benar, atau ini salah gitu, apakah aku otomatis jadi musuhmu? Itu kan kalau nggak salah ya Profesor Sahetapi ya. Nah sebenarnya dia ngutip dari Alkitab sih. Alkitab juga bilang gini, kalau aku menunjukkan sesuatu yang benar, apakah aku jadi musuhmu? Kan enggak dong. Mestinya sorry to say, you harus thank you dong sama saya. Iya betul. Gitu. Tapi kan banyak bebek dungu ini tidak tahu kalau yang kita kasih tahu ke dia itu adalah jalan yang benar. Kan itu masalahnya itu. Mereka beranggapan, ada yang bilang, Chandra Teja mah iri katanya. Iri di mana? Kalau saya punya perusahaan money game, betul iri gitu ya. Saya nggak ada perusahaan money game. Bahkan bukan Coach Chandra ini, tadinya gini ya, gue awal ngelihat channel YouTube Chandra Teja kan ada bumper tuh, investment apa segala macam, terus ada kayak grafik-grafik begitu kan. Gue lihat, wah ini jangan-jangan basicnya Coach Chandra ini adalah seorang trader nih, sehingga dia paham trader dan dia bisa membahas. Pas gue tanya, kok trader? Bukan katanya. Iya. Jadi kok bukan trader kok? Bukan. Tapi orang suka bilang begini, kalau lu bukan trader jangan bahas-bahas soal trading. Begini, semua apapun itu ada common sense. Ya, saya nggak perlu jadi trader yang ahli terus baru membahas trading. Ya kan? Bahkan you kalau mau ngomong kesehatan, you mau ngomong apa? Puasa, ngomong soal hormon. Saya bukan dokter, tapi saya bisa ceritain you soal hormon, insulin, ini. Lo kan lu bukan dokter, saya bisa belajar kok. Ya kan, nggak usah sekolah kuliah kedokteran gitu. Ada satu common sense yang bisa kita tarik dari apapun, dan itu bisa kita share. Menurut gua trading nggak begini. Nah, jadi nggak perlu kita itu menjadi seorang koki untuk menjudge satu makanan itu enak apa tidak. Iya. Ya, kita nggak perlu nih. Wah, gua harus jadi koki dulu nih, baru mencicipi makanan itu. Wah kayak master chef gitu kan, wah nggak enak kan, nggak boleh kan gitu. Iya, nggak perlu. Dari kita lihat cara dia masak, seperti yang tadi kita ngomong, terus memang kita bukan master chef gitu ya, tapi begitu disuguhkan gitu ya, dari tes kita yang biasa saja kita bilang, oh ini enak nih, ini kurang nih, nggak ada salah kan? Nggak ada salah, betul. Iya. Dan ya namanya kita penikmat, kalau nggak mau dikomentarin sama orang, nggak mau di review, nggak mau diuji, ya jangan dipublish. Nah. Terus kemudian saya challenge, kalau orang bilang, lu nggak ngerti ini ngomong, oke, sekarang tunjukkan saja video saya, di menit berapa, detik mana, saya salah. Kalau benar saya salah, apalagi merugikan, saya akan minta maaf. Tapi kalau nggak, sampai mati pun saya pertahankan. Nah itu tuh, kejadian yang pas gua didatengin sama sekelompok preman itu tuh, gua tanyakan kok bro, Anda dari mana? Coba, yang mana video gua yang bermasalah? Coba sebutkan. Yang mana, poin keberapa? Bahkan gua sebutin tuh nama. Nggak berani nyebutin kok. Jadi menurut gua mereka juga nyalinya nggak ada. Iya. Sebenarnya kalau kita tahu mekanisme somasi dan segala macam, hal-hal yang begitu kita nggak usah takut.
sebelum saya disomasi, saya pernah somasi kok. Ya, saya pernah somasi yang tadi presiden gitu ya. Kita somasi Gila loh. Gua seumur-umur belum pernah somasi presiden. Ko Chandra udah pernah somasi presiden, itu hebat. Saya somasi presiden 3 kali nggak ditanggapi, ya kita masukkan gugatan. Nah itu normalnya seperti itu. Nggak ada tuh orang bawa somasi pakai preman. Somasi cukup dikirim pakai surat. Iya, Ataupun kalau dia ngaku pengacara datang ke rumah kita, Pak Pablo atau Pak Chandra, ini saya mewakili PTA, Anda kami somasi, kami tunggu jawabannya. Betul. Ya, dadah. Ya. Selesai. Terus kita tinggal tanggapi, bukan pakai 10 orang gini-gini. Ayo bikin video permintaan maaf, itu bukan somasi, Bukan itu somasi. namanya Intimidasi. Iya. Gitu. Sederhana sih. Ini identitas nggak tahu, Iya. nggak jelas, mau coba-coba sok jagoan. Iya. Terus surat kuasanya mana? Kita foto dulu nih, bener nggak lo? Mau pakai gaya-gaya preman. Iya. Dia orang nggak tahu, oh ini Gulu Saulin. Ya gitulah kira-kira. Iya. Oke, waduh, ini pembicaraan ini sebenarnya kalau dilanjutin nih, ini bisa berjam-jam nih sama Ko Chandra ini. Iya, iya. Jadi guys, nanti gua akan banyak mereview lah selama Ko Chandra di Bali ini. Kita akan melakukan kegiatan bersama di sini dan akan banyak sekali diskusi gitu. Jadi nanti kalau ada pembahasan-pembahasan baru nanti kita akan coba ya, Ko edukasi masyarakat melalui YouTube-nya kita. Bisa di YouTube gua atau bisa di YouTube-nya Ko Chandra Teja. Thank you very much Ko udah sama-sama. mampir ke villa gua ya. Untuk Anda sekalian jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk di-like, di-komen bagaimana menurut kalian pembicaraan kami berdua ini dari tadi. Masuk nggak di akal kalian? Ya tinggal isi aja di komen. Kalau bahkan silakan dibully. benar, silakan dibully. Mau di-dislike juga nggak ada urusan gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ya supaya para bebek dungu di sana bisa tidak dungu lagi begitu. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.